أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kurang sempurna karena kurang menunaikan sifat syiddah atau tasydid pada huruf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernapas menghirup udara segar yang tentunya masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam marilah senantiasa tidak jemu-jemunya kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit akan mengulas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Yakni pada kesempatan kini kita akan membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kebanyakan dari kaum muslimin yang berada di Indonesia tentunya memilih riwayat Hafs dari Imam Asim. Ya. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas beberapa kaifiat atau cara-cara membaca surat Al-Fatihah dan beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi yang sering dipraktekkan oleh kaum muslimin di Indonesia, terkhususnya para imam yang mungkin belum sampai ilmunya atau masih dalam tahap belajar. Maka kesempatan ini insyaallah akan kita bahas tentang beberapa kiat membaca Al-Fatihah yang benar dan juga kesalahan-kesalahan akan kita bahas yang sering terjadi di kaum muslimin di Indonesia. Pada kesempatan ini bukanlah berarti saya lebih mengetahui, hanya saja saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi ini, melainkan kita harus tetap dalam keadaan selalu haus dalam menuntut ilmu, jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki daripada ilmu agama, terkhususnya ilmu Al-Quran ini. Baik, sebelumnya alangkah indahnya setiap kali pertemuan senantiasa kita awali dengan sebuah fadilah atau keutamaan daripada mempelajari Al-Quran atau mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka dari sini kita berusaha untuk mengambil fadilah tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja praktekkan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang benar. Sebelumnya yang akan kita bahas adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita.
Ya, kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita awali dengan ayat 1 surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini terjadi kesalahan adalah yang sering terjadi memanjangkan mad 2 harakat berlebihan dari kadarnya. Mad 2 harakat tidak boleh dipanjangkan berlebih atau tidak boleh pula dikurangi. Kadarnya mali, ya, bismillahi tidak boleh dibaca bismillahi. Nah, ini salah ataupun dikurangi bismillahirrahmanirrahim. Nah, fatal ya, merubah kaidah yang benar. Baik. Ini perlu kita wanti-wanti terutama para qari ya yang sering mengikuti musabaqah tilawatul Quran, lomba baca Al-Quran. Jangan sampai demi melagukan Al-Quran kita mengabaikan tajwid yang wajib ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Yang pertama yang wajib adalah bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya apa? Dengan tajwid ya. Barulah kemudian disusul dengan sabda Nabi. Artinya yang kedua, yang pertama adalah bacaan Al-Quran dengan tartil. Yang kedua adalah zuyyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Artinya dengan indah ya, dengan nada-nada yang indah. Jangan sampai nada mengalahkan tajwid ya, terbalik ya. Artinya jangan dibolak-balik. Dahulukan tajwid baru diikuti dengan nada. Jangan demi nada sehingga kita mengorbankan contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maka berlebih. Mani salah ya. Nah, ya. Tajwid tetap nomor 1. Contoh kalau kita ingin melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Baik. Kita langsung dengan bacaan basmilah pertama. Hamdalah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sering dibaca salah pada hamzah wasal pada awal kalimat. Ya, ini hamzah wasal selalu dibaca A apabila setelahnya ada alif lam. Contohnya alhamdulillah ya. Kesalahan yang terjadi selalu dibaca al, lamnya dipantulkan. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin ataupun lam yang kedua alhamdulillahi rabbil ini suatu kesalahan ya. Lam tidak boleh dipantulkan karena dia tidak punya sifat qalqalah. Contoh yang benar alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian. Ya. Al bukan al. Rabbil salah tapi rabbil alamin. Ya, ayat kedua. Ya, ar-rahmanir rahim. Ya, kesalahan yang kedua pada ayat ketiga ini adalah terlalu kurang menebalkan ra. Ya. Ar-rah atau kurang menekannya. Ar di sini ada tasydid, syiddah ya, artinya menekan pada makhraj ya. Ar-rahmanir rahim. Ya. Lanjut. Maliki yaumiddin. Ya, kesalahan yang sering tanpa disadari adalah pada kata yau. Di sini adalah dilunakkan. Ya, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama seperti mad. Maliki yaum. Nah, ini salah, terlalu lama atau terlalu cepat. Maliki yaum, ini terlalu cepat. Pertengahan lainnya. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Sering terjadi adalah maliki yaum atau maliki yaum. Nah, kita ulang dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya, lanjut ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sering terjadi kesalahan ketika huruf ya yang bertasydid kurang ditekan, ya, atau terlalu lama sehingga seperti mad. Iya, salah. Iya, yang benar. Iya, iya, iya. Demikian ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang sempurna karena kurang menunaikan sifat syiddah atau tasydid pada huruf ya. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini juga sering terjadi kesalahan pada dua tempat. Yang pertama ya, dibaca ya. Ini sering tidak kita sadari ya. Ihdinas, ini tidak boleh 100% kasroh ya. Kalau itu maka dia agak mereng ya. Seperti majreha. Majreha itu tidak sempurna kasrohnya. Kalau di ini ya. Ihdinas, kemudian so ini harus ditebalkan, bukan seperti sin. Kebanyakan kita para imam ya, ini biasanya sering membaca sin. Ihdinas, sementara sod adalah huruf isti'la yang paling kuat ketebalannya, artinya dia tidak pernah tipis-tipisnya sampai hari kiamat. Nah, artinya dia tidak ada sifat tipisnya. Apapun harokatnya, sukunkah, fathahkah, kasrohkah, selalu tebal. Ya. Contoh, ihdinasi, ihdinasi. Kemudian itu juga dengan to, to juga selalu tebal, tidak pernah tipis, apapun harokatnya. Berbeda dengan mustaqim. Qaf di sini huruf isti'ala tebal apabila berharokat fathah dan dhammah. Sementara ayat ke-6 di sini sifat hurufnya adalah kasroh, maka sifatnya berkurang ketebalannya, bukan tipis. Artinya kalau berkurang ketebalannya jangan sampai tipis. Contoh mustaqim, nah, itu seperti hampir ke kaf. Dia agak tebal tapi tidak terlalu tebal. Mustaqim, kalau terlalu tebal mustaqim. Salah ya, kurang sempurna. Baik, kita ucapkan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian. Lanjut. Sirata sama ya. Sira ini tebal ketiga-tiganya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, adapun kesalahan pada ayat ini ya, sira. Seharusnya dibaca sira, bukan sira. Kesalahan sedikit saja maka dapat merubah makna Al-Qur'an. Ya. An'amta, nun di sini tidak boleh dipantulkan. An'amta. Nah, ini enggak boleh ya. An'amta, ghairil maghdu, bukan maghdu ya, maghdu, ghainnya ditebalkan, du-nya ditebalkan. Contohkan yang benar, kita contohkan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, demikian. Lanjut, ghairil, bukan ghai ya. Sering dibaca ghai. Enggak boleh mengambil ancang-ancang ketika mengucapkan huruf, ini tidak benar. Ghairil, ri ditipiskan. Ghairil salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Nah, ini 6 harokat. Mengapa? Karena mad setelahnya ada sukun asli. Sukun asli di sini tidak tampak karena ada 2 huruf lam. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat kasroh. Dalam kaidah rasm Utsmani, setiap 2 huruf yang pertamanya sukun, yang keduanya hidup, digabung jadi satu dan ditambah syiddah. Ya, maka sukun aslinya tidak tampak. Jadilah ia tasydid. Baik, kita akan contohkan dari awal hingga akhir ya. Demikian mungkin yang dapat
saya sampaikan tentang kaidah membaca surah Al-Fatihah yang benar. Sebelum kita tutup, kita akan contohkan dari awal hingga akhir surah Al-Fatihah bagaimana cara membaca yang benar sesuai yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, mudah-mudahan bisa kita simak untuk kita pelajari. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, demikian bacaan Al-Quran yang benar. Sebelum kita akhiri, sedikit beberapa pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Bacalah Al-Quran dengan pelan, berlahan, dengan tajwid sehingga mudah untuk kita hayati. Ingat, inna hadzal Quran ma'budallah. Sungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah. Makanan yang lezat, kita makan dengan tergesa-gesa, maka menghilangkan kelezatan tersebut. Ya, mengurangi kelezatannya. Akan tetapi apabila makanan itu kita cicip perlahan-lahan, kita rasakan nikmatnya, lezatnya, maka ini kan jauh lebih nikmat. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, baik. Seorang boleh membaca Al-Quran dengan cepat selama tidak merusak kaidah tajwid. Contoh umpama secepat-cepatnya maksimal seperti ini umpama dalam sholat. Contohnya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, atau agak cepat sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian ya, semakin sempurna bacaan Al-Fatihah kita dalam salat, maka akan semakin sempurna pula nilai pahala salat kita. Kita tutup ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Terlebih terkurang, yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya datang dari kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah perbaiki kita dari kesalahan-kesalahan kita dan ampuni segala kekurangan-kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.